Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama kelompok 1 akan membuat podcast tentang review film budaya. Jadi ada beberapa film yang telah dipilih, yaitu yang pertama film Cahaya dari Timur Beta Maluku, dan yang kedua adalah film Laskar Pelangi dengan anggota kelompok Kumaidila Irfan sebagai moderator, ada Junior Dwi Akutsa, 3 Calvin Farid Fadila, 4 Kiki Pradana, dan yang kelima Muhammad Burhanuddin. Baiklah, langsung saja kita menginjak pada pertanyaan pertama tentang film Cahaya dari Timur Beta Maluku dan Laskar Pelangi. Apa keanekaragaman yang ada dalam film tersebut? Silahkan untuk dijawab, Pak. Pada film Cahaya dari Timur Beta Maluku ini menampilkan keanekaragaman agama, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Izin menjawab, keanekaragaman yang terdapat dalam film Laskar Pelangi yang pertama adalah dalam segi keanekaragaman bahasanya. Terdapat bahasa Melayu dan bahasa daerah Bangka Belitung yang terdapat di film Laskar Pelangi. Yang kedua adalah keanekaragaman yang perlu memahami berbagai macam kultur di Indonesia. Contohnya pada sekolah dasar Muhammadiyah yang mau menerima siswa keturunan dari Cina. Jawaban yang bagus dan juga film yang sangat memberikan motivasi, memberikan suatu arahan tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia khususnya. Lalu bagaimana manfaat, dampak, dan potensi konflik dari keanekaragaman tersebut? Manfaat dari keberagaman agama yang ditampilkan pada film Cahaya dari Timur Beta Maluku ini adalah memperlihatkan keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia kepada para penonton, bahwa negara Indonesia terdiri dari berbagai macam agama yang dianut oleh warganya. Dampak dari keberagaman agama pada film Cahaya dari Timur Beta Maluku ini adalah dapat terjadinya perpecahan apabila tidak adanya sikap toleransi antar umat beragama dalam bermasyarakat. Potensi konflik yang dapat terjadi dari keberagaman tersebut adalah kerusuhan antar umat beragama. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Kumai selaku moderator. Di dalam film Laskar Pelangi menggambarkan bahwa pendidikan di negeri ini masih tidak berpihak pada orang miskin. Bagi sebagian masyarakat Indonesia yang masih hidup dari garis kemiskinan, pendidikan adalah sesuatu yang harus dibayar mahal. Bukan karena mereka tidak menyadari pentingnya pendidikan, tetapi karena uang yang mereka dapatkan seringkali hanya cukup untuk biaya makan sehari-hari. Akibatnya, anak-anak mereka yang seharusnya masih belum cukup umur untuk bekerja seringkali dipaksa menjadi mencari nafkah untuk membantu menghidupi keluarganya. Nekat dan usaha serta kemauan untuk terus belajar menempuh pendidikan itu yang menjadi awal bagi kesuksesan menjadi anak yang berprestasi. Baiklah, lalu untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana sutradara membangun upaya untuk mewujudkan keharmonisan dalam perbedaan dari kedua film tersebut? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mas Kumai selaku moderator. Menurut saya di film Cahaya dari Timur Beta Maluku, sutradara membangun upaya dalam mewujudkan keharmonisan, yaitu lewat rasa toleransi dan saling membantu tolong-menolong tanpa melihat sudut pandang, suku, ras, dan agama. Selain itu, film ini memberikan semangat tinggi untuk berusaha menjadi lebih baik dan tidak mudah menyerah terhadap keterbatasan. Upaya sutradara untuk menjalin keharmonisan dalam film tersebut terdapat pada bagaimana perlunya menghargai sesama warga bangsa Indonesia yang multikultural. Kalau di film Laskar Pelangi itu terdapat siswa keturunan Cina yang bersekolah di sekolah Muhammadiyah. Persahabatan antar etnis juga ditunjukkan pada film Laskar Pelangi ini. Seorang keturunan Melayu yang bersahabat dengan keturunan Cina. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Bagaimana pentingnya suasana harmonis yang ada di dalam film tersebut? Suasana harmonis sangatlah penting pada film Cahaya dari Timur Beta Maluku ini, karena dengan sikap harmonis dapat terwujud tindakan toleransi beragama yang melahirkan kehidupan rukun dan dapat mempererat persatuan dan kesatuan sehingga tidak akan terjadi perpecahan walaupun berbeda-beda agama. Izin menjawab Mas Kumai.
Suasana harmonis dalam film Laskar Pelangi adalah ketika orang tua tidak setuju untuk anaknya menempuh pendidikan sampai setinggi mungkin dan diberi pengertian demi masa depan anak. Orang tua akan menghargai dan mendukung anak untuk terus melanjutkan pendidikan. Itulah salah satu keharmonisan dalam film Laskar Pelangi. Berikan contoh kejadian yang menunjukkan nilai etika dan pelanggaran etika di dalam film tersebut. Baik, izin menjawab. Kejadian yang menunjukkan nilai etika dan pelanggaran etika di dalam film tersebut, yakni yang menunjukkan nilai etika. Dengan cuplikan di bagian saat Sani kebingungan mencari biaya untuk ke Jakarta, ada seseorang pendeta dari Paso datang ke rumah Sani memberikan sedikit uang dari jemaah gereja. Tak hanya itu, para tetangga juga ikut memberikan sumbangan demi berangkatnya anak-anak ke Jakarta untuk mengikuti turnamen sepak bola. Cerita ini banyak sekali kejadian-kejadian yang kurang bisa dipahami dan tokohnya tidak terduga. Pada bagian Sofyan memberikan sedikit motivasi kepada Sani yang telah merasa mengecewakan keluarga dan Maluku. Sani sempat putus asa dan menyerah akan keadaan. Pada bagian ini yang menjadikan semangat terpacu untuk mengharumkan nama daerah asal. Tidak pandang suku, ras, dan agama. Sani berusaha memberikan pemahaman tentang siapa diri mereka, bukan Tulehu atau Pasu, bukan Islam atau Kristen, tapi mereka adalah Maluku. Kemudian pelanggaran etika di dalam film tersebut, konflik sosial karena perbedaan suku dan agama yang terjadi di Maluku pada tahun 2000, di mana konflik tersebut menimbulkan kerusuhan dan korban jiwa yang salah satunya ialah anak-anak. Menjawab, contoh yang menggambarkan perilaku etika, yang pertama adalah dapat dilihat dari demokratis. Terdapat nilai-nilai tentang sikap seseorang yang harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan menjadi seorang pemimpin yang harus amanah bagi anggotanya. Yang kedua, terdapat nilai kemanusiaan tentang pentingnya tolong-menolong, gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air dan cinta terhadap sesama. Yang ketiga adalah nilai keadilan sosial. Terdapat nilai etika tentang cara bersikap adil serta tidak membeda-bedakan suku, ras, dan budaya. Pertanyaannya ke-6. Bagaimana kasus atau nilai contoh penerapan harmonis di dalam kedua film tersebut? Nilai contoh penerapan harmonis di dalam film Cahaya dari Timur Beta Maluku ini adalah: yang pertama, suka membantu orang lain. Diperlihatkan dalam adegan melindungi seorang anak kecil dari kerusuhan. Yang kedua, menghormati keyakinan orang lain. Diperlihatkan dalam adegan kebersamaan antara pendeta dan dua orang umat muslim. Yang ketiga, setuju dalam perbedaan. Diperlihatkan dalam adegan kekompakan tim Maluku, kesepakatan antar pelatih walaupun berbeda agama. Izin menjawab pertanyaan selanjutnya. Menggambarkan permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat Belitung. Permasalahan tersebut salah satunya mengenai pendidikan. Menurut saya, sudut pandang keluarga yang kurang mampu, mereka tetap berpikir untuk apa menyekolahkan hingga ke bangku SMP kalau tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang dibilang layak. Memang tidak dibebankan dengan biaya pendidikan, tapi untuk gizi, seragam, sekolah, alat tulis, dan sebagainya. Sama aja mengeluarkan uang untuk sesuatu yang nantinya ketika lulus dari bangku SMP mereka tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang layak. Lebih baik uangnya disimpan untuk makan dan anaknya bekerja dari kecil. Pola pikir orang tua harus diubah dalam keselarasan dan pentingnya pendidikan bagi anak. Keharmonisan antar anak dan orang tua harus sama agar tercapai pendidikan yang lebih baik. Orang tua dan anak harus dapat menghargai satu sama lain demi masa depan yang baik. Terakhir, apa pesan yang dapat disimpulkan yang terkandung di dalam dua film tersebut? Baik, izin menjawab pertanyaan selanjutnya. Pesan yang terkandung di dalam film tersebut yakni film ini menceritakan kisah perjuangan seseorang mulai dari konflik perbedaan yang ada di Maluku hingga mengantarkan suatu kebanggaan bagi daerahnya. Suka duka dilalui bersama anak-anak ini. Selain itu, prioritas keluarga juga diutamakan. Jangan sampai urusan keluarga dikesampingkan tanpa memikirkannya. Pesan yang terkandung dalam film Laskar Pelangi yaitu kita diajarkan sikap saling menghargai dan menghormati sejak dini pada anak-anak bagi bangsa yang multikultural. Baiklah, selesai sudah podcast review film budaya dari kelompok 1. Semoga dengan film ini bisa menjadi pengingat kita untuk terus menjalin keharmonisan guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.